Untuk bapak-bapak dan ibu-ibu yang akan menunaikan ibadah haji, saya ingin berpesan dengan dua ayat Al-Quran. Yang pertama Allah berfirman, walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Manusia itu diwajibkan berhaji bagi mereka yang mampu untuk berangkat. Terjemahan bebasnya kira-kira seperti itu. Istita'ah itu kalau menurut saya ada 5. Yang pertama itu istita'ah fil mali, memiliki harta yang cukup untuk berangkat. Yang kedua istita'ah fil ilmi, memiliki ilmu untuk kita ini dapat menunaikan ibadah haji dengan benar. Yang ketiga istita'ah fid dini, memiliki kesiapan iman, kesiapan mental spiritual untuk berangkat menunaikan ibadah haji. Kemudian yang keempat itu istita'ah fil hali, mampu dalam berbagai macam keadaan, keadaannya aman, keadaannya memungkinkan. Dan kemudian yang terakhir adalah istita'ah, dan ini saya kira yang sangat penting, istita'ah fil jismi, fisiknya kuat untuk menunaikan ibadah haji. Saya sempat bicara dengan Pak Dirjen Haji, sekarang ini masih ada tarik ulur antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Saudi mengenai jamaah yang usianya itu masuk kategori jamaah senior. Saya tidak mau mengatakan jamaah lansia, karena lansia itu kesannya lanjut usia, janjane wis entek ning ditambahi maning kayak gue. Jamaah senior ini masih diskusi, mudah-mudahan dan saya yakin lobi pemerintah Indonesia dapat dipenuhi. Mudah-mudahan semua dapat berangkat berapapun usianya. Karena itu Bapak Ibu sekalian, sekarang sudah waktunya berangkat, jaga betul istita'ah itu. Karena tidak jarang, mohon maaf, sudah siap-siap berangkat, H-1 tiba-tiba batal. Sudah siap-siap berangkat, karena saking asyiknya, mohon maaf, menerima tamu persiapan itu, akhirnya waktunya berangkat malah jatuh sakit. Karena itu maka jaga betul istita'ah itu agar Bapak Ibu dapat memenuhi panggilan Allah, dapat menunaikan ibadah haji dengan sempurna. Yang kedua, Allah mengingatkan al-hajju ashhurum ma'lumat. Faman farada fihinnal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Haji itu dilaksanakan pada bulan-bulan yang tertentu. Karena itu barang siapa sedang menunaikan haji, hendaknya dia jangan rofas, jangan bertengkar, dan jangan berbuat fasik. Ini memang sesuatu yang tidak mudah kita lakukan. Apalagi dalam situasi haji yang seperti itu, orang mudah sekali jidal, orang mudah sekali marah, orang mudah sekali berbicara hal-hal yang tidak baik. Sehingga karena itu maka jaga betul akhlak kita selama menunaikan ibadah haji. Memang ini sesuatu yang secara kaifiah tidak susah, tapi secara hakikat itu tidak mudah. Karena itu Bapak Ibu sekalian, jaga betul, tadi sampaikan Pak Bupati, Pak Ketua PDM, jaga betul kekompakan, jaga betul persaudaraan, karena seringkali jamaah itu sebagiannya mementingkan kelompoknya sendiri dan tidak menghargai kelompok yang lainnya. Haji itu adalah al-mu'tamar al-islami, forum di mana kita bertemu dengan umat Islam dari berbagai macam latar belakang, bahasa, agama, bahkan faham agama. Saya kalau haji, Bapak Ibu yang haji, yang sudah pernah atau umroh, orang Indonesia ini kan kadang-kadang zikirnya panjang, lama, sedang zikir dilompati orang yang kulitnya berwarna hitam. Sudah gitu tidak hanya kulitnya yang hitam, baunya juga
luar biasa. Tapi itulah kita harus menghormati mereka. Kalau haji itu juga jangan sering-sering mengoreksi orang, karena banyak yang aneh. Saya pernah satu saat karena datang terlambat, tidak bisa masuk masjid, saya sholat di halaman Masjidil Haram. Lagi sholat itu ada jamaah sebelah saya terima telepon, kemudian jamaah itu ngangkat telepon, "Brother, I am praying." Gitu. Jadi sholat terima telepon, habis terima telepon dimasukkan lagi gitu. Coba ini kalau kita urusi yang begini, mesti ribut kita itu. Sholat kok nompo telepon, ini agama apa, kira-kira begitu. Karena itu kita diajari oleh Allah lewat haji ini kesabaran, keterbukaan, dan juga semangat bahwa kita bisa berbeda-beda, tapi tetap harus rukun karena niat kita sama. Niat kita adalah untuk menyempurnakan keislaman kita, keimanan kita dengan menunaikan ibadah haji. Yang lain-lainnya nanti saya kira sudah diberikan oleh kelompok bimbingan ibadah haji umroh, kata Pak Johar tadi. Insya Allah bimbingannya bimbingan yang benar, bimbingan yang menuntun kita untuk menunaikan ibadah sebaik-baiknya, sehingga kita semuanya dapat menunaikan ibadah dengan sempurna dan menjadi haji yang mabrur. Saya kira demikian dapat saya sampaikan. Terima kasih. Mudah-mudahan dengan semangat Idul Fitri ini kita punya semangat baru untuk lebih rukun lagi, lebih bersatu lagi, terutama dalam kita membangun bangsa, membangun negara dengan semangat kebangsaan, semangat kemanusiaan yang dilandasi oleh nilai-nilai ukhuwah Islamiyah.